Rumah ini rumah pendukung Anies Baswedan. Yes. Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pendukung Anies Baswedan untuk Presiden 2024. Mudah-mudahan jadi untuk merubah rakyat di Indonesia yang sedang tertimpa. Ya, oke. Ya, nama saya Warjito Suharso. Saya dari Semarang. Ya, saya pensiunan. Saya dulu pegawai negeri sipil di Provinsi Jawa Tengah. Ya, jadi saya sudah mengalami berapa kali itu? Ya, 6 kali pergantian presiden berarti. Saya atas nama Sutanto dari Dusun Gedowo, Kecamatan Bandungan, Kelurahan Rejosari. Nama saya Dwi Agustari, saya seorang ibu rumah tangga. Harga sembako itu untuk distabilkan sehingga kami tidak susah untuk kehidupan kedepannya. Nama saya Herianto, saya guru honorer di MI Gedowo sini, di kampung sini. Saya mewakili dari dusun kami, yaitu Dusun Kajuran, Desa Rejosari. Untuk itu saya mewakili dari warga tani saya di Dusun Kajuran. Teman-teman masyarakat khususnya Dusun Gedowo, Desa Rejosari, Kecamatan Bandungan juga dihadiri dari pelaku usaha peternak dan petani. Ini perlu saya sampaikan, memang masyarakat butuh perubahan, butuh ekonominya itu biar meningkat, biar berubah. Selama ini kita mengalami sudah beberapa presiden kok nasibnya sama. Agar supaya nanti nasib kaum petani dan peternak khususnya di kampung kami itu bisa berubah. Salah satu contoh perlu saya sampaikan, misalnya kita membeli bahan baku petani itu sudah ditentukan oleh bos-bosnya. Misalnya contoh kecil, bibit kacang, bibit jagung, itu kita tidak bisa menawar. Tapi setelah kita panen, jualnya pun ditentukan oleh tengkulak yang harganya itu ya kadang-kadang alasannya turun dan sebagainya karena banyak produksi, sehingga kita mau tidak mau harus mengalah dengan harga yang ditentukan itu. Kita harapkan nanti dari pemimpin Pak Anies ini bisa merubah di bidang kaum yang kecil yang usahanya itu terus terang terpotong-panting dengan harga. Termasuk juga perlu saya sampaikan, saya juga pelaku usaha ternak ayam. Utuknya, DOC-nya, pakannya udah ditentukan. Setelah kita panen itu kok ya harganya yang menentukan juga bos-bos itu. Itu saja yang perlu sampaikan. Masih banyak sekali ketimpangan-ketimpangan. Contoh kecil, kita mau bajak tanah saja, solar itu mau beli sulit. Di pom bensin itu enggak boleh, sehingga kita belinya di tengkulak-tengkulak yang harganya sudah 9 sampai 10 ribu. Di pom bensin harus pakai izin, dadak bunga. Padahal kita belinya cuma sekitar 5 liter. Buat traktor bajak tanah saja kok. Orang kecil hidup di Indonesia yang katanya subur makmur kok kayak begini. Ini saya tidak rekayasa, benar-benar kita rasakan bahwa contoh kecil yaitu beli solar pun susah sekali. Belum pupuk-pupuk seperti harus pakai ada kartu tani dan sebagainya. Sudah ditata katanya sedemikian rapi pun kita beli pupuk masih sulit. Nama saya Dwi Agustari, saya seorang ibu rumah tangga. Di sini saya sekarang mempunyai unek-unek. Nah, gimana ke depannya ya sebagai seorang ibu sekarang untuk pembelian belanja sembako itu kok harganya mahal. Nah, kami mohon kepada Bapak Anies kalau nanti terpilih menjadi presiden, kami mohon harga-harga sembako itu bisa stabil sehingga kami sebagai seorang ibu rumah tangga itu bisa belanja dengan enak ya, tanpa membebani suami yang begitu penghasilannya belum menetap sebagai kami seorang rakyat kecil. Nah, seperti itu yang bisa saya sampaikan. Mohon dengan sangat harga sembako itu untuk distabilkan sehingga kami tidak susah untuk kehidupan kedepannya. Begitu yang saya sampaikan. Akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang pertama nepakaken asma kula Nurul Huda. Warga Desa Rejosari, khususipun Sidomulyo Barat. Kalau hanya uang mungkin sehari 2 hari habis walaupun jutaan kan seperti itu. Yang utama harapan kami bisa merubah
atau melaksanakan hukum yang tertulis. Karena untuk sekarang hukum yang tertulis, aturan yang tertulis itu seperti slogan, bukan aturan. Mohon maaf, ini saya sampaikan, saya melihat seperti itu. Saya atas nama Sutanto dari Dusun Gedowo, Kecamatan Bandungan, Kelurahan Rejosari. Ini saya terima kasih atas tim dari Pak Anies. Harapan saya, harapan masyarakat itu dari bagaimana bisa memikirkan masalah buruh. Satu, nasib buruh itu bagaimana? Tidak sembut. Hasil 70.000 itu kok untuk rumah tangga itu wah murat marit kurang. Yang kedua, tani. Bagaimana tani itu bisa maju? Pupuk sudah mahal, antri, bahkan dipersulit. Nah, itu permintaan dari masyarakat untuk majunya petani dan bagaimana nasib buruh itu yang sangat diharapkan dari masyarakat kecil seperti kita ini. Berarti pendapatan buruh satu hari hanya 70.000. Iya. Itu tidak cukup ya? Ya tidak, itu sudah mepet untuk keluargaan. Dan ini sudah berlangsung lama ya? Wah, itu baru-baru 70, malah dulunya tahun yang sudah itu malah hanya 50.000 ya toh. Berarti tidak sebanding dengan harga. Ya Pak, bahkan sembako enggak sebanding dengan kebutuhan seperti gas sekarang sudah toh 20 di sini toh. Itu kan berarti kan belum sesuai dengan hasil buruh. Dan itu sangat diharapkan masyarakat kecil seperti saya dan masyarakat sekitar di daerah tempat-tempat kita masing-masing seperti itu. Nama saya Herianto, saya guru honorer di MI Gedowo sini, di kampung sini. Kebetulan saya itu seorang pendidik, yaitu untuk kesejahteraan para guru itu sangat minim sekali itu. Terutama saya mengajar di MI itu yang naungannya, itu naungan dari Depak, dari Kemenak, sehingga untuk yang Dignas itu kok kesejahteraannya sekarang sudah layak sekali, yaitu dikarenakan adanya program P3K. Sedangkan untuk yang dari Kemenak itu kok sampai saat ini kok belum ada itu program itu, sehingga untuk dari guru-guru dari Kemenak itu nggih nuwun sewu itu agak meri jero kasar ini Pak, meri dengan yang ada di Dignas tadi, yaitu unek-unek saya mewakili guru di Kecamatan Bandungan khususnya dan seluruh guru-guru di Indonesia. Saya mewakili dari dusun kami, yaitu Dusun Kajuran, Desa Rejosari. Untuk itu saya mewakili dari warga tani saya, itu Dusun Kajuran, yaitu untuk gimana ya, kemakmuran khususnya petani dari Dusun Kajuran meliputi Desa Rejosari. Jadi gini, untuk pertanian pelaku penggarap tanah dari lingkup kami itu untuk penggarap itu kesulitan untuk soal apa itu sarana prasarana, contoh yaitu untuk irigasi dan jalan usaha tani. Untuk itu kami mohon jika nanti Bapak Anies jadi Presiden Indonesia agar memikirkan nasib petani khususnya di lingkungan Dusun Kajuran dan Desa Rejosari. Untuk itu mohon dengan sangat dari tim pemenang Pak Anies, kami mohon sekali lagi untuk memikirkan nasib para petani di lingkup Dusun Kajuran, Rejosari, Bandungan, Magelang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Saya Marwatus Barso, alamat saya di Desa Keratinan, Kecamatan Jumbung, Kabupaten Magelang. Nah, bisa diceritakan Pak, daerah Bapak itu daerahnya seperti apa Pak? Ya, lokasi dari sini berapa kilometer? Ya, kalau di sini sekitar 17-20 km. Dari Magelang ya Pak? Dari Magelang, ya. Jadi cukup jauh ya Pak? Cukup jauh. Nah, lokasinya seperti apa Pak di sana? Lokasinya sekarang daerah apa? Penambangan itu. Kan jalannya rusak sekali. Karena truk-truk mengangkut material-material itu sangat parah. Betul. Jadi di sana itu terpencil ya Pak, termasuk di daerah terpencil? Iya. Kalau pencil ya tidak begitu terpencil lah, tapi memang daerahnya agak terbelakang gitu ya. Karena mata pencariannya kebanyakan dari penambang itu. Kebetulan untuk penambangan yang dikuasai oleh
orang yang ada di Semarang, di Jakarta itu dasarnya hanya tenaga saja. Jadi di masyarakat di desa Bapak itu lebih banyak jadi buruh saja ya? Iya, Pak? buruh saja. Bukan Ya, pemilik betul, usaha bukan, ya? bukan. Hanya buruh. Sekarang jalannya aja rusak parah untuk jalan mau ke kota itu sangat susah. Iya. Pada Nah, Bapak ini kan salah satu pendukungnya Pak Anies Baswedan. Iya, Nah, iya. kenapa nih Pak masyarakat di sana di desa yang cukup jauh dari kota bisa mendukung Mas Anies Baswedan ini gimana? Ya, kalau saya pribadi memang kebetulan ingin mengadakan perubahan daripada sekarang apa-apa mahal, pupuk mahal, supaya petani tapi pupuk mahal, apalagi bensin tahu semua mahal. Ya kita ingin mengadakan perubahan yang lebih baik gitu aja untuk perubahan daripada sekarang. Ya harapannya Pak jadi presiden, insya Allah semua akan lebih baik daripada sekarang. Nah, masyarakat di desa Bapak sendiri gimana Pak saat ini Pak? Ingin perubahan juga? Ya sekarang ya masih mungkin 30% lah baru yang ingin perubahan. Tapi karena yang jelas karena dapat BLT itu yang agak susah untuk merubah mereka, pemikiran mereka. Tapi insya Allah kita akan berusaha di samping orang-orang yang seperti itu, kita insya Allah kita berubah akan mencoba untuk mengajak mereka supaya nanti kita betul-betul menjadi bisa untuk melakukan perubahan yang lebih baik gitu.